Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. 171 gol, 79 assist, itulah catatan dari Egyptian King Mohamed Salah yang seakan ingin membuktikan dirinya bahwa yang layak untuk menjadi pemain terbaik Afrika sebenarnya adalah The Egyptian King, bukanlah Ade Maula Lukman. Dan juga kalau misalnya kita ngomongin, banyak yang bilang kok Salah setiap tanggal 25 Desember tuh selalu posting ya. Nah, Tapi setiap cocok lo gitu. ketika perayaan untuk keyakinannya dirinya itu jarang banget posting. Sampai akhirnya ada narasi mengatakan bahwa kok setiap tanggal 25 Desember Salah itu bikin postingan, habis itu ternyata dia langsung drop. Ternyata Jal, untuk di tahun ini tidak sama sekali. Nah, Tetap ya dia tetap aja ngelihat Liverpool yang kemarin pas gue nonton babak pertama tuh dan juga Jal, wah anjing nih Leicester nih. Berharap deh. Striker gaek Jordan Ayew bisa bikin gol kan. Jordan Ayew. Ya, ternyata di ujung-ujung babak pertama kok di Gakpo langsung bisa membuat gol dengan ya cuaca Inggris yang sedang berkabutnya kacau parah itu, permainan sebenarnya dikuasai sekali oleh Liverpool. Nah, kalau dari lo jelas ngelihat permainan Liverpool semalam sempat kecolongan, tapi Liverpool still being Liverpool akhirnya bisa comeback. Lo punya pandangan sendiri nggak? Ya, ini udah jadi cerita Liverpool sama Slot di musim ini ya, yang mana dia bisa menang dengan berbagai macam karakter dan skenario gitu. Mereka bisa menang itu secara dominan, secara dari menit awal sampai akhir main dominan, main di babak pertama jelek, babak kedua makin bagus juga udah sering banget, dan banyak juga pertandingan-pertandingan yang mana mereka udah ketinggalan terlebih dahulu tapi tetap bisa comeback, dan itu salah satunya di game semalam. Dan kalau gue bilang pertandingan Leicester kemarin startnya sebenarnya bagus banget, tapi mereka ada satu serangan dari Ayew dan langsung berbuah gol. Itu menurut gue ada error dari Robertson juga sih ya. Robertson ini masih bisa main bagus, tapi aspek error ini udah nggak bisa lepas dari dia di musim ini. Gue masih dukung dia, tapi dia jelas udah terlalu error prone di musim ini. Udah sering ngasih penalti, dan tadi malam juga udah terlalu soft banget gitu defense-nya. Udah bukan karakter Andy Robertson yang dulu-dulu. Tapi respon Liverpool setelah ketinggalan, terutama masuk di babak kedua, gue bilang tuh bagus banget. Dan karakter tim calon juara ya seharusnya nunjukinnya kayak gini. Selalu intensitas selalu tinggi, main selalu ngotot, dan ditunjukin walaupun ada kabar kurang bagus ya, dia nggak bisa jadi starter, tapi ternyata penggantinya pun bisa ngelakuin hal yang serupa gitu. Kalau di Gakpo di kiri ya selalu konsisten di musim ini. Curtis Jones banyak yang kecewa fans Liverpool melihat dia main semalam, tapi nyatanya dia bisa jadi pembeda gitu di babak kedua. Jadi gue bilang Liverpool ini mainnya makin kolektif, ini tim kuat banget. Dan kalau ngomongin Salahnya sendiri, gue kayaknya mewakili fans Liverpool ini, orang-orang lagi ngeliat versi Salah terbaik sejak dia berseragam Liverpool di musim ini menurut gue. Paling baik di musim terbaik ini. Versi Mo Salah sepanjang musim dia bersama Liverpool 8 musim. Gua rasa Jadi di setengah musim ini udah paling baik menurut versi terbaik Mo Salah sepanjang sejarah dia berseragam Liverpool. Luar ini biasa. musim bukan cuma, kalau dulu mungkin golnya subur banget, tapi musim ini aspek kreativitas dia juga berkembang dan keterlibatan di atas lapangan ini makin meningkat banget. Iya, karena mungkin kan efek rambutnya juga potong rambut kayak Aldi kali ya. Cangkok juga ya. Cangkok Ada juga. cangkok juga dia. Penuh Andi nih. Nah, Di, lo ngelihat secara permainan tadi kolektif benar kalau kita lihat Liverpool. Apa? Salah nggak muda. Faktornya kemana lagi nih? Nah tadi lu City. Oh, tua City jelek. beda. Ini Salah tua bagus. Ini pembeda banget. Karena dia fitness levelnya kayaknya terjaga, dan lu kalau lu lihat Rizal. lu lihat secara fisik Salah Pengalaman beda. saat lu bagus, lu nggak perlu intensitas tinggi, Ya. tapi lu bisa efektif, ditunjukkan sama Salah. Tapi nggak begitu relevan terus dong. Firmino emang masih sampai umur pengalaman decline, banyak apa yang makin tua bagus? jelek juga banyak. Banyak. Vardy makin tua makin bagus juga bisa. Firmino. Kita lagi bahas Minum Salah. Red Bull mulu lagi kalau sebelum bersaing. Sehari Masuk 4 ya, kali. ya. Jadi tua itu nggak melulu menjadi negatif. Apalagi tuanya pun 29, Salah berapa? 30, 31? 32 malah. 32, makanya 32 malah. Jadi buat gue tua pun nggak menjadi hal yang sejelek itu, patokan jelek. Bahkan tadi Rizal sebagai fans Liverpool menganalisa bahwa ini best spellnya Salah berseragam Liverpool, which is gue harus setuju. Bahkan kalau sampai sekarang musim dihentikan, siapa pemain terbaik dunia? Gue mau. Masalah. Tapi satu sih sebenarnya di untuk ngejawab lo tadi, kan lo bilang tua itu nggak jadi penentu ya. Tapi satu hal yang mungkin berbeda yang ada di City dan Liverpool adalah faktor X adalah lingkungan, environmentnya. Maksud gue ngelihat adalah Liverpool tuh family banget cuy. Maksudnya lo dengan apapun yang ada terjadi ya, gue contoh simpel, gue sebagai fans MU ngelihat Liverpool bikin konten video sama anak kecil yang Isaac itu menurut gue itu hal-hal yang sebenarnya itu bukan sekedar konten, tapi itu sudah jadi heritage, sudah jadi culture yang ada di Liverpool. Dan ketika gue ngobrol juga sama beberapa, kayak kemarin gue ke Liverpool gitu ya, gue naik taksi online-nya, dia bilang gue nih fans Liverpool,
lo meski kan gue ngasih tau kan gue fans MU, tapi benar-benar dia tuh yang nggak ngecengin gue sama sekali. Malah dia Iyalah, bilang, Leminya begini. Iya, bener. Berani-beraninya kalau Karena ngecengin. karena gini, setiap gue Sana, ngaku gue ke MU. fans MU, mulai dari gue keluar dari bandara, abis itu gue yang imigrasi tuh yang ngecek paspor kan sama visa kan. Lo ngapain kesini ditanya kan, nonton bola, apa tim favorit MU? Itu orang imigrasinya ketawa anjing. Orang imigrasi kan biasanya serem-serem gitu kan, mereka yang nggak pasti jaga wibawa dong yang kayak Dilolosin. Udahlah. Lu nonton deh tim lu. Apa-apa udah. gue diketawain gitu. Begitu juga dengan gue kalau misalnya naik taksi online gitu di Manchester ditanya, "Lu fans apa?" "Fans MU." Itu mereka ketawa. Good luck gitu. Good luck gitu kayak your team is a joke gitu. Jadi maksudnya ya seperti itu. Cuman kalau gue ngeliat Liverpool itu kekeluarganya ada Which is banget. City enggak? City kayaknya belum terbentuk. Bukan enggak, tapi belum terbentuk itu sih. Nah, kalau nyambung kita ke pertandingan Liverpool lagi gitu ya, ngelihat Salah gitu. Berarti lu juga mengamini apa yang dibilang Riza Iya, tadi. gue sangat Riza benar banget soal gimana performa tim ini dan yang kalaupun tadi Riza udah meng-highlight Salahnya, gue harus Meng-highlight siapa? Arne Slot. Arne Slot. Gue harus meng-highlight Arne Slot. Balik lagi tadi di video sebelum ini Mardel sedikit bahas soal bagaimana sekarang pelatih baru itu datang nggak butuh waktu, bukan nggak butuh waktu, dituntut untuk cepat ngasih instant impact. Iya. Gitu. Termasuk Amorim sebenarnya. Iya. Tapi Instant impact. Instan. Oh, lo kesana instannya lu jelek. Lu negatif, gue tahu. Ini emang impact yang dibutuh-butuh. Nggak, ini Arne Slot bener-bener kayak bener-bener pemain-pemain kayak Gravenberch, kayak Iya, Gakpo. betul. Di Klopp, which is gua adore Klopp setinggi mungkin, tapi belum selevel Iya, sekarang. iya, betul. Tapi di tangan Arne Slot, Del, ini dua pemain. Apa yang ngebuat di tangan Arne Slot pemain-pemain itu bisa Mungkin pecah? satu bahasa, Ah. mungkin satu bahasa, Dutch. mungkin ya. Terus ya mungkin dikasih space yang oke, di zaman heavy metal footballnya Klopp, mungkin terlalu cepat sepak bola Liverpool untuk mereka berdua. Iya. Tapi sekarang yang benar-benar sabar, benar-benar ngayun, benar-benar tempo itu benar-benar makasih, space benar-benar dimanfaatkan. Zaman Klopp, Gakpo mungkin space-nya nggak seluas sekarang. Udah ada Iya. Robertson di ujung corner untuk ngasih umpan ke tengah. Gakpo dulu menjadi seorang CF, which is susah, bukan itu kepengen Gakpo. Tapi sekarang space begitu dikasih seluas mungkin. Robertson which is sekali dua kali maju ke depan, tapi di belakang Gakpo punya space yang segitu luas, dia bisa ngasih tunjukin, gue punya shot jarak jauh yang luar biasa bagus. Dan bukan semalam doang tunjukkan. Iya. Udah berkali-kali Gakpo nunjukin Crossing juga kadang bagus. crossing dan Gravenberch. Gue lihat untuk game lawan MU, ya mungkin lawannya cuma MU, cuman gimana dia Set batteru. gimana dia di tengah bisa nge-break bola, Iya. terus dia di dribble ke depan ngasih assist. Yep. Itu kalau di basket istilahnya udah apa double man apa itu gue lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Itu udah benar-benar luar biasa gitu. Itu Gravenberch. Jadi dua pemain ini nunjukin hal yang luar biasa. Apalagi pemain-pemain yang kayak Salah, Van Dijk, Trent. Ya udah tinggal nerusin gitu. Ya di awal musim orang bilang bahwa ya Trent ada masalah sama Arne Slot diganti menit-menit sekian. Iya, benar. Ya kan ada Nggak masalah. pernah dikasih full ya, Nggak pernah menit dikasih itu. full. Tapi lihat sekarang. Tiba-tiba Iri gue beneran nih kalau ngomong Liverpool gue ya kan? iri gue. Sorry, narasi gue terlalu memuji Liverpool atau apa, cuman that's the fact. Nggak gampang lu datang klub sebesar Liverpool, Yes. habis ditinggal pelatih sehebat Klopp, lu dituntut paling nggak lu bisa 4 besar deh. Iya, target irrealistis lah Target padahal lu 4 itu. besar deh udah bagus. Kita nggak kasih belanja siapa sih? Yep. Nggak belanja kan? Kiesa tuh nggak gitu. Come on, Kiesa Ya, nggak hitung lah. Nggak Kiesa usah mah ya nggak itu mah tinggal ntar jual lagi Yes. musim kedua ya. Tapi yang ditunjukkan sama Arne Slot ini udah beyond compare. Jadi gue harus menunjukkan. Nah semalam, gue setuju sama Rizal lagi. Babak pertama, lu bilang luar biasa, mungkin gue bilangnya nggak luar biasa aja. Oke. Just okay. Just oke. Kuncinya adalah bikin gol sebelum 40 menit selesai. Itu beda. Itu pembeda banget. Ini yang nggak Chelsea lakukan. Iya. Ini yang nggak Chelsea lakukan bahwa lu bisa unggul babak pertama, yes tambah, kill the game. Nah Liverpool nggak pengen meninggalkan babak pertama dengan kalah. Karena di ruang ganti bakal beda. Lu masuk tuh sama di ruang ganti, lu Iya. mood Beda ini. naik banget. Dan kita tahu Leicester jelek belakangnya. Yap. Babak kedua apa yang Liverpool lakukan? Tekan terus Iya, terus kalau tekan. babak kedua tuh benar-benar coba dikasih- ngehajar nggak terus. dikasih Sampai ada nafas apa? lah. Leicester break juga, Leicester Iya. capek juga dan ya kelihatan gitu. Sabar ya Coach Van Nistelrooy, gue tahu emang itu susah sekali No, melawan ini bukan salah Liverpool. Nistelrooy. Tapi ya Van Nistelrooy sudah berusaha Semaksimal mungkin dan bener-bener di tangannya Van Nistelrooy, rate golnya Leicester naik. Naik. Jadi emang dia strike pelatih yang emang tujuannya bikin gol Gua banyak. di kemarin Jal, Fai, gue sempetin nonton Leicester City. Waktu Van Nistelrooy debut lawan West Ham United. Dapat ya. Itu gue dapet kursinya bener-bener Belakang bench. belakang bench.
itu gue bener-bener starstruck ngelihat dia pertama kali kan. Karena gue pengen banget ketemu dia di Old Di MU. Trafford, tapi ternyata nggak bisa. Terus pas lihat cara mainnya menyenangkan sekali Leicester untuk positif pertama banget kali itu. dipegang sama si Pelatih Van Nistelrooy Van ini Nistelrooy. bagus. Terus mereka juga bisa bikin gol menit-menit awal lewat golnya Vardy dan ternyata menang. Itu menurut gue modal besarnya Van Nistelrooy itu udah ada di Leicester. Dia akan menambah portofolionya dia. Karena sebenarnya kuncinya itu ketika dia pengen ya ngelatih tim-tim besar di liga-liga besar juga, Leicester ini menjadi portofolio yang bagus sebenarnya. Ya, Iya, itu sedikit ideal. untuk yang Leicesternya. Tapi gue pengen ngomongin masalah portofolio, ngomongin balik lagi ke Liverpool. Arne Slot portofolionya sebenarnya nggak terlalu oke loh. Tapi kemarin gue ngelihat berarti pertandingan menghadapi Fulham, kita compare antara Chelsea dan juga Liverpool. Ini benar-benar dua hal yang berbeda. Padahal Liverpool kemarin bermain 10 orang. Apakah memang faktor kepercayaan diberikan oleh Arne Slot? Mentalitas sih menurut Mentalitas itu yang akhirnya membuat Liverpool sekarang melihat Gue rasa permainannya dari sangat-sangat berbeda segi sekali. mentalitas juga luar biasa dan kredit gue rasa ditujukan buat FSG juga ya. Yang mana kita harus balik di awal tahun 2024 ini ketika Klopp ngumumin dia bakal cabut di akhir musim. Yang dilakuin sama FSG pertama bukanlah langsung siapa pengganti Klopp ya, tapi dia fokus nyari sporting director-nya lagi tuh. Yeah. Si Michael Edwards, dan Edwards disuruh tugasnya cari pelatih dan nyata jawaban pelatihnya adalah Arne Slot seorang. Dan gue rasa ini emang karakter pelatih yang benar-benar cocok banget sama Liverpool dan pelatih yang benar-benar bisa memaksimalkan skuad yang dimiliki sama Liverpool. Dan tadi Bang Aldi udah nyinggung soal pemain-pemain justru kelihatan kayak pemain yang berbeda dibandingkan musim lalu sama musim ini. Dan gue rasa Arne Slot sendiri ini harus benernya masih banyak tetap harus belajar juga ya. Yang mana gue agak gak nyaman juga nih belakangan ketika dia udah kebanyakan kebobolan di babak pertama, khususnya 15 menit pertama. Karena sebenarnya ini kemenangan yang comeback jelas secara karakter bagus banget, secara mentalitas tunjukin lu punya mentalitas. Tapi kita ingat di musim lalu bersama Liverpool terakhir sama Klopp, itu kan kemenangan kayak gini tuh banyak banget gitu. Ya. Mereka kebobolan di Ugly 15 win, menit ya. pertama, Ya. abis itu mereka comeback ngejar lagi di babak kedua. Tapi kalau negatifnya, kemenangan kayak gini tuh bikin capek di akhirnya nanti. Capek yang nonton. Capek yang nonton. Capek yang nonton. Tapi di- Mendingan kenceng-kenceng aja. Nah, Slot, la 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 la. Itu dia. Nyambung Itu itu aja di, udah. nyambung itu di sebenarnya ketika faktor X lain, Ya. Liverpool bisa sebagus ini. Gue ngelihat adalah atmosfer. Ketika pemain main di Anfield, Come on. itu luar biasa Come menurut on. gua. Itu menurut gua ketika lu nonton compare deh, lu pasti udah pernah ke Old Trafford juga dong kan. Lu juga pernah ke Anfield. Iya. Lu ngerasain bedanya ketika tim lu lagi bapuk nih. Gua kemarin nonton langsung yang lawan Nottingham yang kalah MU. Itu nggak ada yang nge-chance. Iya. Cuma Stratford Enders. Tapi ketika gua ngelihat ceritanya Bang Valen, ceritanya Pak Wandi dan juga Bang Simon, itu Anfield ya mungkin memang karena scale begitu kapasitas besar. juga nggak terlalu Ya, besar juga. impact ya. Tapi semuanya nyanyi, Iya. semuanya benar-benar bergemuruh. Itu Iya. jadi menurut gua kalau kita sebagai pemain main terus capek kayak anjing gua bakalan kalah atau gua nggak bakal bisa keep up sama pertandingan. Ketika lo disorakin terus di-chancing terus itu menurut gua bisa jadi faktor yang ngebuat mereka kebakar lagi semangatnya. Itu sih sebenarnya. Apalagi semalam ya, bahwa lu main di kabut. Itu tuh gak gampang. Gua nggak kelihatan apa-apa. Babak satu tuh nggak kelihatan. Gue pernah nonton di Nggak tahu kabut. Gue pernah nonton di kabut. Dan itu di Stamford Bridge. Itu nggak enak karena di kabut di Inggris itu nggak sekedar kabut, ada ice ringnya. Iya, itu jadi sakit, sakit. Kena, Sakit. Ada ice ring kecil-kecil tajam-tajam itu kenapa pemain pun sulit. Itu mungkin kita di TV doang lihat gitu. Tapi pemain pun belum ada lighting yang bikin silau kan Iya, malam iya, ya kan. Itu nggak gampang banget pemain bisa seperti itu dan ditambah atmosfer yang tadi kata Mardel bilang, Del, kalau soal MU nonton di MU itu nggak gampang. Jadi beruntunglah Mardel bisa berkali-kali Kenapa nonton di MU nggak gampang tuh? karena Kenapa? satu beli tiketnya kan sekarang udah pakai nggak sekarang sih dari zaman Ronaldo juga udah pakai kayak ballets kan. Oh, udah pakai nggak ballets. sekarang? Sekarang malah saking Sekarang malah sepinya. dibuka, sekarang dibuka, bukan saking Oh. sepinya, malah sekarang General itu sale. general sale semua. Jadi harga yang harusnya sekitar 40 pound sterling untuk yang dewasa, sekarang itu kalau untuk nonton nggak beli di calo itu 66 pound sterling. Tapi itu sudah termasuk untuk orang tua dan juga anak-anak. Oh, disamain. Jadi harganya disamain. Disamain. Itu Dan biasa waktu kecil. lawan Everton pas gue nonton di sana, Kategori B. itu Mancunian, orang asli Manchester, itu gua for the first time di berita ataupun gua ngeliat langsung tuh baru pertama ngeliat mereka demo di depan Old Trafford. Karena mereka memprotes kebijakannya Sir Jim Ratcliffe yang naikin 60 harga itu 66 pound sterling. Dan sekarang kalau fans MU mau beli via website itu tanpa lo membership itu lo udah bisa. Wow, itu kayak gua waktu Menarik. itu gua ketika yang gua beli tiket Zaman Leicester, gua, iya. beli Leicester tuh gua nggak jadi membernya Leicester, Itu tapi gua which is fine, Leicester fine begitu, ya, Leicester. Leicester Cuman begitu. ketika MU Tim-tim besar. melakukan kayak gitu,
itu banyak yang teriak-teriak juga di sana. Iyalah pastilah Gitu. karena tim-tim besar tuh Jal kenapa zaman gua makanya gua bilang susah karena sulit sekali beli tiket apalagi gua di sana kan lagi zaman Ronaldo Big kan. match ya. Ya. Walaupun Ronaldo, big match, gua lagi ya. zaman Ronaldo itu susah banget lu balance dan lu kudu member. Balance tuh apa bang? Mungkin ada yang belum Oh ya, tahu, Bang. balance tuh Apa jadi tuh? lu misalnya nih game hari ini dari 2-3 bulan sebelum lu udah mengajukan bahwa gue pengen nonton, lu masukin email lu masukin Jadi member lu. diundi. Diundi kasarnya. Sama aja ketika kayak kemarin di Jerman itu nonton Euro. Nonton Euro tuh juga balance sistemnya. Ya, begitu. Jadi lu Belum nggak tahu tentu. nih, bisa lu gue nonton Nggak Belanda, bisa, nggak bisa. bisa. Nanti Lu dapat tergantung fasenya, dari lu nonton dapat fasenya. pilihannya Iya. kan. Iya Dapat gitu. pilihannya. Itu MU dulu zaman Ronaldo begitu karena dan zaman Ronaldo pun gue ke Old Trafford emang beda Rio rendah sekali Jal. Iya. Del rame banget. Nah cerita lu, cerita Marji segala macam. Beda banget Old Trafford sekarang. Senyap. Ya maksudnya dibandingkan dengan levelnya Old Trafford yang gue tahu gitu. Sekarang dibilang senyap sekali gitu lah. Ya karena performa timnya juga hancur. Fine, wajar karena MU dan fansnya tahu bahwa ini bukan level kita. Performa seperti ini tuh bukan level kita. Jadi mereka mungkin kecewa sampai akhirnya demo. Dan harga pun, kenapa tadi Mardel bilang disamain. Karena untuk orang tua, elder people itu harga lebih murah. Anak kecil lebih murah. Nah yang adult baru harga paling Harga mahal. kena. Disamain semua, ya itu pasti pada protes itu gue baru tahu juga tuh. Nah dibandingkan dengan Anfield, which is pasti lebih susah juga nonton di Anfield karena masih balance dan timnya juga perform luar biasa. bagus. Lu datang, which is banyak turis pun itu teriak, Iya gila ya. itu teriak. Lu kebobolan satu lagi kalah, itu teriak. Makanya gue di Berasa sini banget. di podcast Bang, manapun gua masalahnya kalau di Anfield itu turis yang datang tuh fans bola. Iya. Gitu. Kalau yang di MU, lu travel tour yang sekarang ngejual yang trip ke Inggris, open trip segala macam itu masukin Old Trafford tuh sebagai itinerary-nya mereka. wisata. Itu salah satu wisata. Jadinya orang-orang Beda ketika di ya gua makes lihat sense. deh Megastore gitu ya. Make sense. Banyak yang bawa Belanja. beanbag beanbag itu mah buat duduk ya. Maksudnya Iya. ini Tote tote bag. bag itu banyak banget. Tapi Iya. pas gue lihat-lihat ya gue nggak ngejudge dari awal. Cuman memang gue ngejudge gitu orang-orang itu. Kayaknya bukan fans bola deh gitu. Mereka cuma yang kayak beli banyak apa segala macam. Makanya gue bilang Glazers tuh nggak akan bisa cabut dari MU karena itu. Dan ketika mereka bisa nonton, menurut gue juga ya teman-teman gue yang nonton juga kayak oke, ada yang bisa nge-chance, tapi ada juga yang, gue main nonton aja gitu. Nah itu kan sebenarnya suatu culture yang harusnya bisa dibentuk. Yeah. Jadi makanya kalau kita sekarang sebagai kita yang dari Indonesia gitu, ya Aldi fans Arsenal, Ijal juga fans Liverpool, lu fans MU juga fans MU. Kita juga mesti ngeedukasi orang-orang nih kalau ada yang punya mimpi ke sana, itu nggak sekedar nonton, tapi lu bisa bersuara Part of juga them, loh. part of them. Karena kalau misalnya yang di Old Trafford tuh yang duduk di South Stand yang dekat Yeah. tunnel Dekat, sama yang yeah. bangku cadangan, Yeah. itu tuh emang semuanya buat turis di situ. Jadi Sepi makanya. ketika gue nge-chance, gue kayak diliatin kayak orang aneh. Sedangkan kalau gue duduk yang bukan di situ, gue nge-chance samping-samping gue Warlock tuh malah seneng gitu kayak mereka nggak intimidatif ke gue. Dan saat lu main handphone justru lu yang aneh. Nah iya, Iya. makanya ketika gue yang lawan Iya. Arsenal, gue away day kemarin yang kalah itu MU, gue tuh nggak berani. Lu di away cuy. Gue di away, gue duduk paling depan. Wah ya nggak mungkin. Lu Gue pasti nggak berani, paling harus paling belakang kencang. gue tuh udah abang-abangan semua yang Iya, udah lu harus tua, paling kencang. bapak-bapak. Itu gue yang kayak anjing kalau gue buka HP sih Nggak bisa nggak lo. bisa sih. Nggak bisa. Gue harus naker Ya, gitu. walaupun di Anfield pun gue yakin Anfield pun punya magis yang mungkin nggak jauh beda sama Old Trafford Iya. gitu. Gue yakin banyak pun turisnya pun banyak mungkin yang pengen nonton doang atau yang mungkin sekedar masuk itinerary. Gue yakin Anfield Iya. pun demikian, Emirates pun demikian banyak. Cuman terbawa dengan riuh rendah semuanya. Oh, gue kayaknya nggak boleh main handphone lama-lama nih. Bener, nikmatilah Nikmati, momennya. enjoy, embrace the moment itu benar-benar berasa dan itulah Anfield. Makanya gue bilang di podcast manapun stadion paling lu harus datang. Bukan justru gue bukan nggak sebut Emirates, gue sebut Anfield sama Selhurst Park. Oke. Dua stadion itu. Udah pokoknya buat fans Liverpool sekarang siap-siap saja gitu kan ya. Tetap jaga ekspektasinya, tapi Liverpool sekarang lagi di atas nih ya, lagi Udah di atas dingin-dinginnya. banget, ini udah dingin banget. Kan gua pribadi kalau gue boleh ngasih statement, gua sebagai fans MU dan juga mungkin ada Fai di sini, kalau sampai pun Liverpool juara 20 kali musim ini, itu adalah tamparan keras untuk fans MU. Jadi buat konten kreator, penggiat konten yang fans MU, yang ngaku fans MU, yang masih sombong-sombong, please udah nggak usah, stop. Lo mau ngapain sih sombong-sombong? Tim kita Ini kita lagi favorit. bahas City kan tadi? Kita lagi bahas Liverpool Iya. BTW. Iya, Kita nggak lagi usah. bahas Liverpool. Karena BTW. kalau misalnya sampai nih ya, sampai kalau misalnya Minum, Liverpool minum, juara minum, gitu ya, minum. Liverpool juara, Merah mukanya. salah satu fans
Liverpool pengen gue ajak juga ke Inggris kalau bisa. Rizal dong. Kalau Rizal mah sama Abang Valen aja. Ya udah kita tahan dulu. Ini Tahan. dari tadi udah mau ngomongin MU terus MU TV kemarin, ya, padahal MU TV. kita lagi bahas Liverpool. Tapi kalau buat jebret tim, gimana ngeliat Liverpool tahun ini? Juara. Apa yang bisa Juara, menghalangi Liverpool untuk bisa juara? Kalian tulis di kolom komentar. Langsung aja kita masuk ke MU TV karena Bang Mardel udah gak sabar. Ini. Ini. Halo jebret tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.